Ya, kita mulai dari pengertian atau definisi teologi. Pertama, secara etimologis. Etimologis itu artinya asal kata ya. Istilah teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos, artinya Allah. Jadi bahasa Yunani itu, Allah itu disebut dengan istilah theos. Maka dari kata inilah ya, teologi. Dan logos, artinya ilmu, perkataan, uraian, pikiran, juga disebut sebagai firman. Ya, jadi teologi itu dari dua kata, theos dan logos. Sedangkan sistematika berasal dari kata sunistano, artinya penempatan atau penyusunan secara tepat atau teratur. Nah, ini adalah arti etimologis. Sekarang yang kedua kita lihat definisi teologi. Teologi dapat dimengerti dalam arti sempit atau arti luas. Ya. Jadi kita lihat dalam arti luas, teologi itu mencakup seluruh pokok studi atau disiplin ilmu dalam pendidikan teologi. Ya, itu dalam pengertian luas. Mencakup seluruh pokok studi atau disiplin ilmu dalam pendidikan teologi. Ya, jadi teologi itu ada banyak cabangnya ya. Ada disebut sebagai teologi biblika, ada teologi sistematika, ada teologi historika, ada teologi praktika. Tapi dalam pengertian sempit, bahwa teologi itu adalah usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrinnya saja. Nah, ini yang sering disebut sebagai teologi sistematika. Jadi dalam pembelajaran teologi sistematika, kita akan lebih banyak melihat aspek-aspek doktrin ataupun pengajaran-pengajaran yang berlaku di dalam kekristenan. Jadi definisi umum, teologi adalah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya atau ciptaannya seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Sedangkan definisi khusus, teologi sistematika ialah bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Nah, jadi ini dalam pengertian umum ataupun dalam pengertian khusus. Tapi saudara, yang ingin saya tekankan di sini bahwa berteologi itu artinya kita diajak untuk berpikir ya. Maka dikatakan di sini pengetahuan yang rasional, bukan justru sebaliknya. Karena ada juga orang-orang tertentu yang berkata begini, untuk apa belajar teologi? Ngapain sekolah teologi susah-susah? Ini kan urusan bertuhan ini kan masalah pengalaman pribadi katanya. Jadi lebih mengandalkan kepada pengalaman. Kalau mengandalkan pengalaman, yaitu lebih kepada yang namanya apa ya? Perasaan. Ya, perasaan itu istilah lainnya kepada emosional ataupun perasaan. Jadi apakah kita cukup dengan emosi, dengan perasaan, akhirnya kita bisa mengenal siapa Allah? Oh, tidak. Itu sebabnya tadi saya sudah sampaikan bahwa Alkitab yang adalah firman Allah yang diwahyukan itu perlu diselidiki, perlu diinvestigasi dengan prinsip-prinsip penafsiran atau hermeneutik yang baik. Maka untuk kita bisa memahami prinsip hermeneutik itu membutuhkan namanya apa? Rasio ya. Kita diajak untuk mikir, diajak untuk rasional. Jadi bicara tentang Tuhan bukan bicara yang hanya sebatas perasaan atau hanya sebatas apa? Imajinasi atau angan-angan, apalagi sampai halusinasi, tidak demikian. Jadi tidak bisa hanya berkata ya, mari kita tunggu bagaimana bisikan Roh Kudus. Gitu, seperti apa bisikannya. Mari kita tunggu bagaimana suara Tuhan yang berbicara. Tidak begitu. Kalau hanya begitu, tidak perlu kita sekolah kan gitu ya. Karena ada juga banyak yang begitu. Mungkin dalam persekutuan-persekutuan tertentu, persekutuan doa, yang menantikan bisikan Roh Kudus katanya, yang menantikan suara Tuhan berbicara dan seterusnya. Dan itu banyak di kalangan
orang Kristen yang awam dengan berkata, ya kita kan sudah berdoa, kita tunggu saja bagaimana jawaban Tuhan, apa kata Tuhan, bagaimana dia berbicara kepada kita, kepada saya. Ya boleh-boleh saja, saudara. Tapi seringkali dengan mengandalkan yang namanya pengalaman dan perasaan, tanpa kepada prinsip penafsiran, nah itu bisa apa? Bisa salah, bahkan bisa menyesatkan juga. Nah itulah sebabnya kita belajar teologi sistematika secara rasional, bahwa apa yang dicatat dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang rasional, artinya yang masuk akal, bukan yang irasional. Tetapi memang seringkali waktu kita belajar tentang Tuhan itu melampaui daripada pikiran kita. Ya begitu ya. Maka ada istilah melampaui pikiran atau suprarasional. Maka dalam hal inilah kita membutuhkan iman. Karena iman itu sebenarnya melampaui pengetahuan kita. Tetapi Alkitab juga menyatakan karena iman kita mengerti. Begitu ya. Coba bisa kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 3. Ada yang mau bacakan Ibrani 11 ayat 3? Ya, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, jadi jelas di sini ya, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti. Tidak dikatakan karena kita ngerti baru kita beriman, tidak. Tapi iman mendahului pengertian. Nah, karena itu saudara, kita diminta untuk percaya, beriman. Percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah sudah menyatakan dirinya melalui Alkitab, percaya bahwa Alkitab kebenaran harus diselidiki, harus dipelajari. Karena teologi itu adalah pengetahuan yang rasional. Jadi kalau ada orang berkata begini, masuk sekolah teologi mah itu paling gampang itu. Nanti ada orang berpikir karena tidak masuk di universitas, tidak masuk di ITB, tidak masuk di universitas negeri, tidak masuk di Brawijaya atau di mana-mana, baru setelah itu masuk ke teologi dengan anggapan ya teologi itu memang paling mudah atau paling gampang. Saya kira itu pemikiran yang salah. Bagi saya justru belajar teologi itu paling rumit, itu paling sulit. Kenapa? Karena kalau kita salah, ini kan pertanggungjawabannya itu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi tidak bisa salah. Kalau salah bisa menyesatkan jemaat kan. Tapi kalau yang namanya pengetahuan umum itu terlalu banyak, ya banyak sekali. Ya seringkali juga memang pengetahuan umum ini seolah-olah dibangga-banggakan lebih tinggi. Tapi kalau bagi saya yang sudah belajar teologi, justru pelajaran teologi lah yang lebih tinggi ya, yang menjadi induk daripada semua ilmu-ilmu lain. Ya, setuju ya saudara ya. Ini bukan menghibur-hibur, tapi ini ngomong yang sebenarnya ya. Bukan mau menghibur saudara karena masuk teologi supaya tidak menyesal gitu. Saya tidak pernah menyesal masuk teologi. Karena memang betul, belajar teologi itu tidak gampang. Tetapi sekalipun demikian, menyenangkan. Kenapa? Karena belajar teologi, itu kita tidak hanya mengandalkan pikiran kan, tapi mengandalkan apa? Iman. Gitu loh. Jadi menyenangkan karena kita langsung terhubung dengan Tuhan. Nah, apa bedanya belajar teologi dengan belajar ilmu-ilmu yang lain? Misalnya belajar tentang ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan oleh Karl Marx misalnya. Karl Marx itu kan pengajar berkaitan dengan paham-paham komunis misalnya ya. Ya. Orang hanya bisa meneruskan ataupun mendengar pengajaran dari Karl Marx misalnya. Tapi dia tidak punya hubungan dengan Karl Marx kan.
Karena Karl Marx itu sudah mati. Tapi belajar teologi beda. Kita memang belajar dari Alkitab. Tapi sementara kita belajar firman Tuhan, pada saat yang sama kita juga terhubung dengan Tuhan yang menjadi sumber dari firman itu. Nah, ini keistimewaan kita belajar teologi. Kenapa bisa terhubung? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Ini penting. Amin. Allah kita Allah yang hidup, sehingga kapan saja kita bisa berelasi, kita bisa membangun hubungan dengan Dia. Bahkan waktu kita belajar seperti ini, kita belajar firman-Nya, kita langsung terhubung dengan Tuhan. Dan kita bisa berdoa secara langsung, tidak ada batas ya, tidak ada limitnya. Selalu online ya, kalau dengan Tuhan online. Kalau jaringan kita kadang-kadang rusak ya. Beberapa teman berkata jaringannya kurang bagus Pak. Itu karena jaringan di dunia ini ya. Ya seringkali keluar masuk, jaringan tidak baik, jaringan kurang lancar. Tapi kalau jaringan dengan Tuhan, ya itu selalu online itu lancar terus ya. Ya, jadi ini yang membanggakan. Karena itu jangan pernah merasa masuk teologi itu kelas 2 gitu ya, atau dianggap rendah. Tapi justru masuk sekolah teologi ini adalah hal yang sangat mulia ya, hal yang sangat agung. Nah ini. Jadi saudara, itu berkaitan dengan definisi ataupun pengertian. Jadi teologi itu adalah pengetahuan yang rasional tentang Allah ya, dan hubungannya dengan karya atau ciptaannya. Sedangkan secara khusus dalam pengertian sempit, waktu kita belajar tentang teologi sistematika, kita sedang mempelajari tentang doktrin ataupun pengajaran-pengajaran penting di dalam kekristenan. Ya. Nah, yang berikutnya, bagian B, pentingnya mempelajari teologi sistematika. Nah, kenapa kita mempelajari teologi sistematika? Ada beberapa kepentingan. Pertama, bahwa belajar teologi sistematika membangun sebuah sistem yang bersifat utuh dan menyeluruh. Sehingga melalui teologi sistematika, kita bisa membangun pengertian firman akan wawasan dunia atau world view Kristen kita secara utuh. Jadi dengan belajar teologi sistematika, kita akan terbangun dengan sebuah sistem ya, bagaimana kita bisa memahami wawasan dunia Kristen secara menyeluruh, secara utuh. Jadi tidak hanya satu bagian atau bagian-bagian tertentu, tapi nanti kita akan melihat mulai dari siapa Allah sampai kepada eskatologi ya, itu dalam teologi sistematika. Kedua, jika teologi sistematika merupakan sebuah sistem yang bersifat utuh dan menyeluruh, maka manfaat yang berikut dari teologi sistematika adalah untuk memberikan dasar yang utuh bagi konsep etika Kristen. Nah, jadi si Jimmy tadi menyinggung tentang perilaku ya atau sikap. Ya, jadi perilaku atau sikap itu kan berkaitan dengan etika juga ya. Jadi baik itu etika sopan santun, etika moral, etika pelayanan, ya etika bisnis dan banyak sekali etika ya. Tetapi di sini juga ada etika ya di kelas kita, ya etika murni. Jadi seseorang memiliki konsep etika yang benar kalau dia memiliki pemahaman yang benar tentang teologi sistematika, memahami tentang ajaran yang benar. Nah ini, jadi teologi kita juga mempengaruhi etika kita. Ya. Kemudian ketiga, teologi sistematika juga digunakan untuk mempertahankan diri atau disebut apologetika ya. Ya, ini juga nanti ada pelajaran khusus, mata kuliah khusus apologetika. Untuk mempertahankan diri atau berapologetika dari serangan terhadap doktrin iman Kristen dan dari bahaya pengajar sesat. Ya, karena apologetika Kristen dibangun dari teologi sistematika
dan juga menggunakan sumber-sumber filsafat yang selaras dengan iman Kristen. Nah, saudara-saudara, tidak usah heran ya, atau tidak usah kaget bahwa memang di dunia ini akan banyak pengajar-pengajar palsu. Ajaran-ajaran yang berusaha untuk meruntuhkan kekristenan juga banyak. Yang menyangkal Alkitab, yang menyangkal Yesus, yang menyangkal Allah, yang yang menolak berbagai doktrin atau pengajaran. Ya, ini saudara penting kita pahami. Kita tidak menutup telinga kita terhadap berbagai pengajaran yang lain. Tapi bagaimana kita tahu pengajaran itu sesuai Alkitab atau tidak? Bagaimana kita tahu bahwa pengajaran yang disampaikan orang lain itu benar atau salah? Ya, kita tahu kalau kita sudah tahu mana yang benar dengan kita belajar. Nah, ini penting ya. Itu sama dengan ilustrasi tentang uang asli dan uang palsu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengenali uang palsu? Kira-kira menurut saudara, bagaimana kita bisa mengenal uang palsu? Bagaimana rahasianya? Dilihat gerabah di terawang. Ya, Pak. Dilihat gerabah di terawang. oke. Itu ada iklannya ya, dilihat gerabah di terawang. Artinya yang diajarkan kepada kita untuk mengenali uang itu, yang diajarkan uang palsunya atau uang asli. Uang aslinya, Pak. Ya, betul. Uang aslinya yang diajarkan. Seperti apa ciri-cirinya? Ketika dilihat, ketika diterawang ya, ketika diraba. Nah, jadi yang diajarkan kepada kita adalah pengenalan akan uang asli. Kalau kita sudah tahu uang asli, maka di luar yang asli kita akan berkata ini pasti uang palsu gitu. Nah, demikian juga waktu kita belajar teologi. Ketika kita sudah tahu kebenaran yang asli, maka ketika ada pengajaran-pengajaran yang berbeda, kita sudah langsung bisa filter atau kita sudah tahu, wah ini pasti palsu karena ini tidak sesuai dengan yang aslinya. Nah, disinilah kita perlu belajar pemahaman yang otentik ya, yang asli, pemahaman yang benar, supaya itu menjadi dasar bagi kita untuk membela diri kita. Ya, membela dalam pengertian kita tahu mempertahankan kebenaran. Ya. Ya, memang kebenaran itu tidak akan pernah bisa luntur ya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sesama manusia, ya pastikan kalau kita tidak tahu mana yang benar, kita bisa goncang juga kan gitu. Lalu kita yang ikut jadinya dan berkata, oh iya ya. Ya. Jadi salah satu dasar apologetika kita adalah kita percaya bahwa Alkitab adalah wahyu khusus, kebenaran yang bersifat asli ya, 100%. Itu salah satunya. Kemudian yang lain-lain kita percaya ya, seperti ajaran tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Nah, kita percaya bahwa Yesus itu betul disalibkan, karena banyak orang kan menolak itu ya. Yesus tidak disalib katanya. Ya, bahwa Yesus itu betul mati kemudian bangkit. Nah, itu kan kebenaran. Bahwa Yesus itu betul naik ke surga. Nah, kira-kira itu beberapa contoh saja merupakan ajaran-ajaran dasar kekristenan. Ya. Yang lain nanti kita akan lihat ya. Ya, kita ini kan masih pengantar. Keempat, teologi sistematika bersama-sama dengan etika Kristen menjadi standar bagi bidang-bidang yang lain seperti filsafat, psikologi dan sebagainya. Ya, jadi bagi saya atau bagi kita, kalau kita sudah mantap di dalam pemahaman teologi sistematika,
maka bidang-bidang yang lain itu juga akan dipengaruhi oleh teologi kita. Jadi misalnya nanti saudara belajar filsafat, ada pelajaran itu ya, psikologi. Nah, kita kalau sudah punya dasar teologi, kita tidak digoncangkan oleh filsafat lagi, oleh psikologi. Nah, seperti itu ya. Ya. Selain itu, Wayne Grudem. Wayne Grudem ini adalah seorang teolog, seorang penulis buku teologi sistematika. Berpendapat bahwa ada alasan dasar mengapa belajar teologi. Ya. Jadi dia menyebutkan kita belajar teologi karena itu perintah Tuhan Yesus. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ya. Ada yang mau baca? Tolong Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19. Itulah karena itu pergilah, jadikanlah dan di semua bangsa beriku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi salah satu poin disebutkan di sana, ajarlah mereka. Jadi Yesus memberi amanat agung untuk mengajar orang-orang yang percaya. Mengajar. Jadi mengajar ini juga adalah amanat agung ya. Jadi orang setelah diinjili, lalu dia percaya dan terima Yesus kan tidak langsung ditinggalkan, tapi perlu dimuridkan. Nah, dalam rangka pemuridan, maka di sana perlu ada pengajaran. Jadi pengajaran itu untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah, sekarang kita kan sedang proses belajar mengajar. Jadi saya mengajar saudara dalam rangka memuridkan saudara. Menjadi mahasiswa itu sama dengan murid kan? Mahasiswa itu murid. Hanya kalau di perguruan tinggi disebut mahasiswa. Tapi sama dengan murid sebenarnya. Jadi saudara menjadi murid saya. Saya ajar supaya sungguh-sungguh makin percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada saya ya. Kenapa? Ya, karena saya manusia biasa. Saya bukan Tuhan. Yang kita percaya adalah Tuhan ya. Seperti itu. Saya hanya menjadi alatnya Tuhan. Dipakai menjadi guru. Atau menjadi dosen. Untuk memuridkan. Dan setelah saudara dimuridkan, saudara juga nanti selanjutnya akan memuridkan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip pelipat gandaan ya, atau prinsip pemuridan. Ada pelipat gandaan. Ada masanya saya kepada saudara, saudara juga nanti akan menjadi guru, akan menjadi pengajar, memuridkan lagi yang lain, demikian seterusnya. Dan ini adalah perintah yang agung, amanat agung. Kemudian, yang kedua menurut Wayne Grudem, belajar teologi sistematika itu penting, bertujuan untuk menolong kita untuk mengatasi ide atau pikiran kita yang salah. Jadi kalau misalnya selama ini ada konsep kita yang salah, ada pola pikir kita yang salah, dengan belajar teologi itu akan bisa diperbaiki. Yang keliru itu bisa diperbaiki. Yang salah bisa diperbaiki sehingga menjadi betul. Kemudian menolong kita untuk mampu membuat keputusan yang lebih baik, khususnya berkaitan dengan perkembangan teologi. Jadi dengan belajar teologi, sebenarnya kita sedang membuka diri kita untuk diperlengkapi. Dengan segala kerendahan hati, ya kita harus mau diubah, kan gitu ya. Siapa yang mengubah? Tuhan melalui firman-Nya. Ya lagi-lagi bukan dosen, tapi Tuhan yang mengubah kita melalui kebenaran firman yang berkuasa. Jangan lupa dikatakan bahwa firman itu ya adalah seperti pedang ya, yang tajam, yang bermata dua, yang semakin mempertajam kita. Lalu berikutnya, menolong kita untuk bertumbuh sebagai seorang Kristen. Kita menjadi seorang Kristen yang semakin dewasa. Ya, dahulu kita bayi, kemudian menjadi anak-anak, tapi terus bertumbuh menjadi dewasa. Ya, demikian juga secara rohani. Ya, kita tidak mau terus menjadi anak-anak secara rohani, tapi harus ada pertumbuhan semakin dewasa. Bagaimana semakin dewasa?
Ya tentu salah satunya adalah dengan kita belajar teologi. Tapi mengapa secara sistematis? Mengapa harus sistematis gitu ya? Tadi sistematis dikatakan ada keteraturan ya. Pertama karena manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio. Berasio artinya yang berpikir. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. Ya, saya sendiri menyukai keteraturan kan gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri juga mengajarkan keteraturan ya. Kalau misalnya kita lihat tentang penciptaan, Tuhan menciptakan semuanya secara teratur. Mulai dari hari pertama Allah menciptakan dikatakan langit bumi, kemudian ada terang sampai seterusnya kepada penciptaan manusia. Itu teratur. Diciptakan dulu segala sesuatu, baru kemudian manusia diciptakan terakhir. Artinya sudah tersedia tempat bagi manusia, sudah ada tumbuhan, sudah ada hewan, sudah ada air, sudah ada segala sesuatu. Itu teratur. Bagaimana kalau manusia diciptakan duluan? Ya mau duduk di mana, mau berdiri di mana kan? Kira-kira begitu. Nah, jadi Tuhan sendiri juga menciptakan secara sistematis. Pola pikir yang sistematis kita dapatkan dari Allah sendiri. Kedua, sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Ya, Alkitab sendiri juga teratur. Ya, Kejadian tidak ditempatkan di akhir, tapi di awal, gitu. Wahyu tidak ditempatkan di tengah, tapi di akhir, karena memang itu semua ada sistematikanya. Kebenaran tersebar secara acak di seluruh bagian Alkitab, sehingga itu perlu disusun secara sistematis. Jadi tugas teologi sistematis itu adalah bagaimana menyusun ajaran-ajaran supaya lebih mudah dipahami oleh orang-orang Kristen atau orang-orang yang mau belajar tentang Alkitab. Ya. Jadi bukan Alkitabnya yang diubah-ubah ya, tetapi kebenaran yang ada dalam Alkitab itu kemudian dipelajari, disusun secara sistematis. Maka muncullah teologi sistematika, mulai dari doktrin Allah sampai dengan eskatologi. Dan ketiga, Alkitab adalah sumber doktrin Kristen. Tugas orang Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin-doktrin itu dalam sistematika yang baik dan di dalam konteks yang tepat, sehingga dapat menjawab pertanyaan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk zaman ini. Nah, saudara-saudara, bagian ketiga ini, saya ulangi lagi, Alkitab adalah sumber doktrin Kristen. Tugas orang Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin itu dalam sistematika yang baik dan di dalam konteks yang tepat, sehingga dapat menjawab pertanyaan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk zaman ini. Maksudnya bahwa seorang yang sudah belajar Alkitab, dia mampu untuk menghubungkan atau tahu relevansi apa kata Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu dengan konteks zaman ini. Jadi, sekalipun Alkitab ditulis sudah ribuan tahun yang lalu, tapi kita percaya bahwa Alkitab itu tidak ada masa expire, tidak ada masa tidak berlakunya, tetapi selalu relevan sepanjang zaman. Nah, tugas kita lah yang akan mengajarkan itu kepada orang lain, sehingga mereka akan melihat bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang hidup, Alkitab yang relevan, yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sampai zaman yang akan datang, ya, bukan hanya sampai zaman ini. Lalu yang keempat, Alkitab adalah pedoman hidup Kristen. Ya. Kalau secara negara kita punya namanya Pancasila ya, sebagai dasar negara. Tapi secara kekristenan kita punya Alkitab sebagai pedoman hidup. Mengerti teologi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teori atau teoritis, tetapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. Jadi maksudnya gini, jangan sampai kita hanya tahu banyak teori, tetapi gaya hidupnya berbeda dengan apa yang dia tahu. Ya, tapi harus selaras. Kita mengetahui kebenaran, maka kita hidup dalam kebenaran. Jadi gaya hidup yang berintegritas artinya yang selaras, yang bisa dipercaya. Ya, berintegritas artinya bisa dipercaya. Bahwa dia tidak hanya ngomong, tidak hanya omong doang, tapi dia
juga melakukan apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir untuk hari ini, keutuhan keseluruhan kebenaran firman Tuhan yang bersistem sangat dibutuhkan oleh pekerja Kristen yang efektif. Maksudnya pekerja Kristen itu ya semua kita ya, orang-orang Kristen yang melayani di dunia ini, sebenarnya bukan hanya di gereja, tetapi di mana saja orang Kristen berada, maka dia harus efektif di sana untuk menjalankan tugasnya sebagai saksi Kristus. Jadi bisa dibayangkan kalau seseorang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi garam dan terang di lingkungan kerjanya? Kalau dia tidak mengerti Alkitab dengan baik, tidak mengerti keselamatan, bagaimana dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya? Nah, maka di sini perlu ya kita memahami keutuhan keseluruhan kebenaran firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita memahami dengan baik, sehingga kalau kita memahami kebenaran, maka kita akan lebih efektif ya di dalam pelayanan kita, di dalam tugas kita. Jadi kalau kita belajar sungguh-sungguh, memahami dengan sungguh-sungguh, ya kita menjadi hamba Tuhan yang selalu ready anytime, artinya selalu siap sedia. Seperti di dalam Timotius dikatakan, siap sedialah. Baik atau tidak baik, waktunya. Nyatakanlah kebenaran. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak siap. Tapi kita akan selalu berkata, siap. Ya, seperti seorang prajurit ya. Tidak pernah berkata tidak kepada komandannya. Selalu berkata, siap komandan. Ya, walaupun sebenarnya dia sudah kelelahan, kena hujan, kena panas, sudah capek, tapi selalu berkata siap. Tidak ada istilah tidak siap. 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 Ya. Nah, begitulah seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit Kristus, sebagai hamba Tuhan, yang selalu berkata siap kepada Tuhan. Siap demi kebenaran. Siap memberitakan Injil. Karena dengan demikian kita akan lebih efektif ya. Jadi sekali lagi kita perlu belajar supaya kita bisa lebih efektif di dalam segenap pelayanan kita. Oke, saudara-saudara, saya harus berhenti sampai di sini. Jam 9 kurang 3 menit. Tadi kita mulai 7:30 karena seperti saya sampaikan tadi, masih ada urusan rumah sakit yang harus dikerjakan ya. Mohon terus dukungan doa dari saudara-saudara supaya ibu ya semakin sehat ya, juga bisa mengajar kalian juga ya, supaya bisa mengajar. Ya, saat ini kami sudah ada di rumah di Bumi Mutiara ya. Kami sudah kembali dari kampung. Ya, jadi kita tetap saling mendoakan. Nanti saya akan kirim juga rekaman ini supaya saudara bisa memahami atau mendengar lebih baik ya.